Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan manajemen risiko di rumah sakit sebagai persiapan kita saat melaksanakan akreditasi rumah sakit. Jadi di dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit, kaidah manajemen risiko itu merupakan kaidah yang difokuskan sehingga manajemen risiko itu meliputi seluruh aspek pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, apabila kita lihat secara detail, manajemen risiko itu berdiri pada banyak regulasi dan pendekatan-pendekatan regulasi itu memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda secara sistematika, namun secara substansi itu sama. Nah, proses manajemen risiko itu mesti kita integrasikan di dalam mekanisme pelaporan yang ada di rumah sakit. Nah, berikut ini adalah contoh bagan skematis tentang laporan manajemen risiko. Nah, kalau kita perhatikan proses pelaporan di rumah sakit, ini kita lihat ketentuannya ada pada TKRS. Di dalam tata kelola rumah sakit, program kerja, unit kerja itu meliputi program kerja berkaitan dengan aspek pelayanan dan pengorganisasian di unit kerja. Yang kedua adalah berkaitan dengan mutu, berkaitan dengan manajemen risiko, dan berkaitan dengan keselamatan pasien. Jadi unit kerja itu melaksanakan program sesuai dengan ketentuan, dan ketentuan itu adalah program yang sifatnya komprehensif. Laporan program kerja dari unit kerja itu dilaporkan secara periodik, misalkan setiap 3 bulan atau sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Laporan tersebut diberikan kepada pimpinan rumah sakit atau atasan atau manajer yang membawai unit kerja dan unit pelayanan di rumah sakit. Kemudian pimpinan rumah sakit secara periodik sesuai dengan ketentuan rumah sakit membuat pelaporan kepada direktur atau kepala rumah sakit. Kemudian direktur atau kepala rumah sakit itu akan melaporkan kepada Dewan Pengawas atau representasi pemilik secara periodik yaitu 1 tahun, dan Dewan Pengawas itu memberikan penilaian kinerja, evaluasi, dan tanggapan atas laporan tahunan yang dikirimkan oleh rumah sakit atau oleh direktur rumah sakit. Nah, feedback tersebut akan menjadikan dasar atau menjadikan arahan direktur untuk kemudian meningkatkan kinerja rumah sakit dengan cara kemudian memberikan arahan kepada pimpinan rumah sakit dan atau memberikan arahan kepada unit kerja dan unit pelayanan di rumah sakit untuk meningkatkan kinerjanya. Ini adalah skema proses pelaporan unit kerja secara bertingkat kepada pimpinan rumah sakit, kepada direktur, dan kepada Dewan Pengawas rumah sakit. Nah, di dalam ketentuan yang sifatnya spesifik, yang kemudian diatur dan harus diintegrasikan dengan komite di rumah sakit itu adalah kaitan dengan mekanisme pelaporan mutu pada komite mutu, mekanisme laporan insiden keselamatan pasien, dan mekanisme laporan manajemen risiko, kan gitu. Nah, eh, proses yang membedakan mekanisme pelaporan tersebut itu adalah pada unit kerja yang dilaporkan setiap periodik kepada pimpinan rumah sakit itu adalah berkaitan dengan program manajemen risiko, berkaitan dengan program mutunya. Sedangkan untuk indikator pencapaian mutunya dan indikator pencapaian dari pemantauan manajemen risiko itu dilaporkan secara terpisah melalui komite-komite yang ada di rumah sakit. Kita akan coba berfokus pada pelaporan manajemen risiko. Jadi rumah sakit itu memiliki resiko. Jadi semakin kompleks layanan di rumah sakit, maka tingkat resiko di rumah sakit itu semakin tinggi. Sehingga setiap unit kerja harus mengidentifikasi daftar resiko yang ada pada masing-masing unit kerja. Nah, proses identifikasi resiko pada unit kerja itu adalah ketentuan yang bisa kita temukan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 tentang elemen-elemen penilaian yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian daftar risiko yang ada di unit kerja
itu kita identifikasi menggunakan pendekatan K3 atau menggunakan pendekatan manajemen fasilitas dan keselamatan. Ketentuannya berdiri atas Permenkes nomor 66 tahun 2016. Nah, pada ketentuan Permenkes nomor 66 tahun 2016 itu proses identifikasi resiko itu dilakukan oleh unit kerja. Unit kerja tersebut, kepala unit kerja tersebut harus menunjuk PIC yang ada di unit kerja tersebut untuk kemudian melakukan identifikasi, kemudian melakukan pengukuran dan melakukan pemantauan atas manajemen risiko di unit kerja tersebut. Daftar risiko dari unit kerja itu kemudian dilaporkan kepada K3 rumah sakit atau tim MFK rumah sakit untuk kemudian dibuatkan prioritas risikonya. Prioritas risiko itu minimal satu setiap unit kerja. Setiap prioritas risiko di rumah sakit itu kemudian dibuatkan profil risiko. Dan dalam waktu periodik setiap 6 bulan sekali, K3 rumah sakit akan kemudian berkoordinasi dengan PMKP atau Komite Mutu untuk manajemen risikonya diintegrasikan. Oleh komite atau pengelola mutu rumah sakit akan dilaporkan secara periodik kepada direktur rumah sakit setiap 6 bulan. Nah, kenapa kok kemudian pelaporan manajemen risiko itu setiap 6 bulan? Karena memang proses untuk melakukan penanganan risiko, pemantauan risiko itu rentang waktunya cukup panjang untuk kemudian kita lakukan perbaikan yang sifatnya menurunkan register risiko atau menurunkan risk priority number-nya. Kemudian hal yang kedua berkaitan dengan identifikasi risiko, ada identifikasi risiko yang dilakukan oleh PIC mutu yang ditunjuk oleh komite atau pengelola mutu rumah sakit. Aktivitas ini mendasarkan pada Kemenkes nomor 1128 tahun 2022 itu pada bab PMKP, di mana PMKP mesti mengidentifikasi resiko di rumah sakit yang dijadikan prioritas. Nah, kategori manajemen risiko yang dilakukan oleh mutu itu mendasarkan pada ketentuan Permenkes 25 tahun 2019 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan. Di sana ada namanya kategorisasi risiko, yaitu kategori risiko operasional yang dibagi menjadi risiko klinis dan risiko non-klinis. Kalau risiko klinis berkaitan dengan pelayanan. Gitu. Kemudian ada juga risiko branding, risiko tuntutan hukum, dan lain sebagainya. Nah, identifikasi resiko kemudian dilakukan oleh PIC mutu di unit kerja yang ditunjuk berdasarkan regulasi dari pengelola mutu di rumah sakit. Kemudian identifikasi resiko, proses penanganan resiko itu kemudian dilakukan oleh PIC mutu. Nah, proses pelaporan PIC mutu itu dilakukan kepada komite atau pengelola mutu rumah sakit. Dalam hal ini adalah PMKP. Komite dan pengelola mutu rumah sakit itu selanjutnya kemudian menentukan prioritas resiko. Prioritas resiko yang kemudian akan dibuat profil resiko. Untuk selanjutnya, kemudian akan komite atau pengelola mutu akan mengintegrasikan bersama komite K3, PPI, dan komite-komite yang lainnya untuk dilaporkan secara periodik kepada direktur setiap 6 bulan sekali. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan resiko infeksi. Jadi rumah sakit melalui unit kerja mengidentifikasi resiko-resiko yang berkaitan dengan infeksi rumah sakit. Ini berdiri pada ketentuan Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit atau PPI. PIC yang melakukan itu adalah IPCLN. Gitu. IPCLN ini berdiri pada ketentuan regulasi-regulasi PPI rumah sakit. Nah, identifikasi resiko ini dilakukan oleh PIC unit kerja yang ditunjuk oleh PPI yang kita kenal dengan IPCLN. Kemudian dilaporkan kepada PPI secara periodik, yaitu setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Kemudian PPI akan menentukan prioritas risiko. Prioritas risiko kemudian setiap prioritas risiko yang berasal dari unit-unit kerja di rumah sakit kemudian dibuatkan profil risiko. Nah,
Metodologi untuk mengidentifikasi resiko ini spesifik berdasarkan ICRA. Jadi Inflation Control Risk Assessment dari BPI yang diatur regulasinya di Permenkes 27 tahun 2017. Kemudian BPI setiap periodik kemudian melakukan integrasi dengan komite mutu, yaitu setiap 6 bulan sekali. Nanti komite mutu rumah sakit akan melaporkan mutu tersebut kepada direktur. Kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan resiko perbekalan. Jadi di dalam ketentuannya resiko perbekalan itu bisa kita lihat di TKRS dan bisa kita lihat juga di bab-bab yang berkaitan dengan PKPO atau manajemen pengelolaan obat di rumah sakit. Nah, ketentuannya itu berdiri pada ketentuan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang pengelolaan instalasi farmasi rumah sakit. Nah, di mana farmasi rumah sakit ini spesifik untuk farmasi rumah sakit. Nah, di farmasi rumah sakit itu nanti ada proses identifikasi yaitu bagan resiko perbekalan yang beresiko rusak. Jadi diidentifikasi resiko yang berbasis tentang perbekalan. Jadi upaya untuk menurunkan obat-obat yang rusak, obat-obat yang kadaluarsa dan obat-obat yang atau perbekalan yang terkontaminasi begitu. Nah, ini dilakukan secara periodik dan kemudian diintegrasikan dengan PMKP. Sedangkan yang melakukan dapat komite farmasi dan terapi atau instalasi farmasi sesuai dengan regulasi yang ada di rumah sakit. Nah, proses integrasi kemudian kepada komite mutu dan kemudian dilaporkan kepada direktur dan pimpinan rumah sakit. Jadi, laporan manajemen risiko yang dilakukan oleh komite atau pengelola mutu rumah sakit itu adalah bentuk yang komprehensif dari komite-komite yang lainnya, meliputi Komite K3 Rumah Sakit, BPI Rumah Sakit, dan Komite Farmasi dan Terapi serta instalasi farmasi rumah sakit. Dan itu dilaporkan periodik setiap 6 bulan kepada direktur. Yang dilaporkan itu adalah hasil pemantauannya. Bagaimana rumah sakit melalui unit kerja itu melakukan intervensi dan penanganan resiko sehingga resiko dapat terkendali dan priority number-nya atau RPN-nya itu dapat turun, artinya resikonya semakin kecil. Kemudian secara periodik kemudian direktur meneruskan laporan tersebut kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas itu memberikan catatan evaluasinya dan memberikan arahan kepada direktur yang kemudian akan dilakukan perbaikan dalam pelaporan berikutnya. Nah, di dalam proses unit kerja mengelola resiko, unit kerja harus memahami bahwasannya manajemen resiko didekati dengan cara-cara yang berbeda, kan begitu. Jadi ada yang mengikuti kaidah K3 rumah sakit atau MFK, ada yang mengikuti kaidah PMKP, kaidah mutu, ada yang mengikuti kaidah PPI. Khusus kemudian untuk instalasi farmasi rumah sakit, atau unit-unit yang mengelola farmasi rumah sakit, maka kaidahnya ditambahkan yaitu kaidah bagan resiko perbekalan kan gitu. Nah, kaidahnya itu ada kaidah resikonya kemudian bertambah. Jadi itu adalah sekilas gambaran kita bagaimana kita mengelola resiko di rumah sakit. Kita harus membedakan area kajian dari manajemen resiko yang dilakukan oleh unit kerja, kemudian area kajian manajemen risiko yang dilakukan oleh komite rumah sakit, meliputi komite K3 rumah sakit, komite mutu, komite PPI, dan komite farmasi dan terapi atau instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian kita juga harus membedakan antara kewajiban pelaporan mutu dan kewajiban pelaporan manajemen risiko, serta kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi bagi unit kerja, proses pelaporannya itu berfokus pada pelaporan aktivitas, baik itu adalah aktivitas dari pelayanan ataupun aktivitas dari manajemen di unit kerja. Berfokus pada program-programnya. Sedangkan kaitan dengan indikator-indikatornya itu dikerjakan oleh komite-komite yang lainnya, misalkan komite K3, komite mutu, PPI rumah sakit, dan seterusnya, kan gitu. Jadi indikator mutu akan dilaporkan oleh komite-komitenya.
Kemudian komite-komite itu kemudian harus bisa membedakan area kajian komite tersebut. Misalkan komite K3. Komite K3 bukan hanya pelaksanaan programnya, bukan hanya pada aspek manajemen risiko K3, tapi ada aspek program-program yang lainnya. Nah, aspek program-program yang lainnya itu dilaporkan secara periodik sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Umumnya setiap 3 bulan itu dilaporkan. Khusus untuk manajemen risiko, itu kemudian dilaporkan oleh komite atau pengelola mutu rumah sakit yang kemudian diintegrasikan dan dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Jadi itu adalah sebuah bagan skematis laporan manajemen risiko yang kami buat untuk memudahkan bagaimana kita memahami pengelolaan risiko di rumah sakit. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.